Tapi kalau itu merupakan suara rakyat Indonesia, walaupun itu silent majority, pemerintah Jokowi perlu mendengarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya mendapatkan berita hari ini, tepatnya dapat undangan sesungguhnya untuk mendengarkan refleksi, evaluasi atau semacam pemikiran dari Profesor Dr. Amin Rais mengenai Presiden Jokowi. Tapi sayang undangannya terlambat, jadi saya tidak datang. Dan ada berita sedikit dari Detikcom yang mengatakan bahwa Amin Rais sarankan Jokowi mundur sebagai presiden. Luar biasa. Jadi ini sayang masih sedikit beritanya ya saat video ini diambil, tapi ini cukup untuk memberikan guidance bagi kita dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Politikus senior Amin Rais menyarankan Jokowi untuk mundur sebagai presiden. Menurutnya Jokowi tidak memiliki kompetensi sebagai presiden. Wah, itu saja yang kita dapat ya. Tapi kemudian ini ada dari media lainnya yang memuat pernyataan Amin Rais di Instagramnya ya. Pernyataan Amin Rais untuk Jokowi _2 terus atau mundur sebagaimana dilansir Sindo News. Tokoh nasional Amin Rais menyampaikan pandangannya terkait jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi. Dalam pernyataannya yang diunggah di akun Instagram Amin Rais Official, mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional PAN ini memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam hitungan hari, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75 kalinya, yakni 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2020. Seumur Amin Rais ya. Amin Rais kelahiran tahun berapa ya? 43 kalau tidak salah, nanti kita cek. Sudah seharusnya bangsa Indonesia melakukan kritik dan koreksi atas perjalanan bangsa yang telah kita lewati secara jujur, berani dan seobjektif mungkin, agar kita mampu melihat masalah-masalah nasional apa saja yang perlu kita angkat ke permukaan secara apa adanya. Diperlukan sebuah buku tebal bila kita ingin menyajikan telah yang relatif lengkap tentang kondisi bangsa Indonesia dewasa ini, ucapnya. Amin Rais menyadari tidak ada satu analisa dan gagasan yang tidak menimbulkan sikap pro dan kontra. Meski begitu, Amin Rais siap menerima kritik, koreksi dan bantahan serta masukan lain. Nah, ini baru gentleman namanya ya. Kalau berani mengkritik, berani juga dikritik. Bahkan dengan senang hati saya ingin melakukan diskusi terbuka, bukan debat terbuka dengan siapapun tentang apa yang saya kemukakan secara terbuka, katanya. Jadi yang dimau adalah bukan debat terbuka tapi diskusi terbuka ya. Karena kalau debat itu biasanya menang dan kalah, tapi kalau diskusi mencari solusi ya, itu bedanya. Menurut Amin, demokrasi sejati selalu membuka keran pertukaran gagasan supaya muncul pilihan-pilihan alternatif bagi seluruh anak bangsa. Pilihan yang bersifat pro bono publico, pilihan yang menguntungkan kepentingan orang banyak sepantasnya menjadi pilihan kita. Sedangkan sebaliknya, pilihan yang bersifat eksklusif untuk sekelompok kecil yang cenderung memangsa, predatorik, kepentingan bangsa atau kepentingan nasional biarlah terlempar ke sampah sejarah, katanya. Ini khas Amin Rais ya. Mantan ketua maksudnya ya MPR ini mengatakan melihat dan mencermati bahwa dalam pergaulan, waduh ini banyak sekali salah ketiknya ya, dalam pergaulan antar bangsa dewasa ini Indonesia semakin N-nya double, tidak bersinar, bahkan semakin menurun, meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan semakin beringas dan berani.
kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Jadi bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang agak zalim dan tidak lagi beradab. Persatuan Indonesia semakin goyah karena politik rezim tidak memiliki kesadaran bahwa adu domba antar kekuatan sosial politik dengan harapan rezim penguasa semakin kuat dan stabil justru dapat menghancurkan bangsa seluruhnya, ucapnya. Unggahan Amin Rais di akun Instagram miliknya ini mendapat 16.965 viewers dengan 102 komentar dari warganet. Salah satunya dari Harisnan 17 yang menulis, terus berjuang pro Dr. Amin Rais MA, sekalipun mutiara tetaplah mutiara. Tetaplah lantang untuk melawan berbagai narasi disuarakan bahwa ini adalah demokrasi atau kontestasi, tetapi apa iya tidak ada pengaruh kekuasaan atas dukungan semua kekuatan politik yang ada terhadap putra mahkota ini. Dan Profesor Dr. Amin Rais adalah pejuang gerakan reformasi Indonesia 22 tahun yang lalu yang mendobrak kekuasaan otoriter Orde Baru yang penuh dengan praktek nepotisme, dan saat ini suara lantang Bapak masih diperlukan untuk meluruskan arah perjuangan gerakan reformasi Indonesia. Begitu juga dengan akun Pangestu Sugiarto yang menulis komentar, hanya orang yang tidak waras yang menganggap bumi pertiwi yang kita cintai bersama ini sedang baik-baik saja. Oh, hati-hati, berarti kalau orang yang menganggap baik-baik saja dia nggak waras sih. Ya Sobat Era sekalian, itu tadi cerita mengenai Amin Rais yang mendesak Presiden Jokowi mundur. Ada beberapa aspek yang bisa diuji, bisa didiskusikan dalam kesempatan ini. Pertama adalah, apakah saran mundur ini adalah tindakan yang konstitusional atau tidak? Itu penting. Nah, saya mengatakan begini, Sobat Era sekalian. Aspirasi itu dalam negeri yang demokratis terserah saja. Termasuk meminta presiden mundur itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau membawa senjata, lalu kemudian mau melakukan kudeta, mau melakukan makar. Tapi menyalurkan aspirasi secara terbuka seperti itu tidak ada masalah. Karena seperti yang saya katakan, presiden itu bisa diganti dengan dua sebab, ya, dan itu semuanya konstitusional. Sebab pertama adalah election, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, dan sebab kedua adalah impeachment, pemakzulan atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, pasal 7A, pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Sama sahnya, sama diatur dalam konstitusinya. Hanya bedanya, satu bicara tentang sesuatu yang sudah ajak reguler, yaitu sekali dalam 5 tahun, itulah pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Satu, bicara kondisi yang spesial yang sewaktu-waktu, di mana presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya. Nah, tentu untuk memberhentikan presiden, ya ada alasannya. Alasan pertama adalah presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau kategori kedua melakukan perbuatan tercela. Nah, selain itu adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Syarat konstitusionalnya nggak banyak-banyak. Pertama, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Jadi kalau misalnya dia pernah lahir di katakanlah Amerika Serikat, otomatis kan menjadi warga negara Amerika Serikat berdasarkan azas ius soli, yaitu azas kelahiran. Amerika menganut azas tersebut. Jadi siapapun yang lahir di Amerika Serikat otomatis warga negara Amerika Serikat. Sementara Indonesia sebelum sekarang memberikan kesempatan sampai usia 18 tahun menganut azas ius sanguinis. Jadi ius sanguinis itu adalah keturunan. Jadi kalau ada warga negara Indonesia lahir di Amerika Serikat, maka dia menjadi warga negara Indonesia. Berarti orang tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Nah, dia pernah menjadi orang asing bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kebetulan lahirnya di Amerika Serikat.
Jadi begitu Sobat RH sekalian, yang penting dia menyatakan, mendeklar bahwa yang bersangkutan melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya untuk menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia tidak menganut yang namanya dual citizenship, dui kewarganegaraan. Boleh mereka yang berasal dari ibu bapak yang beda kewarganegaraan untuk dual citizenship, tapi hanya pada sampai usia 18 tahun saja. Setelah 18 tahun, maka dikasihkan waktu 3 tahun sampai 21 tahun untuk memilih mau warga negara Indonesia atau warga negara asing, baik dari garis bapak atau dari garis ibu. Lalu yang kedua syaratnya, tidak pernah mengkhianati negara. Nah, syarat ketiga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Mampu ini sebenarnya tidak didefinisikan di dalam konstitusi, tetapi dalam undang-undang dikatakan ya seperti melakukan judi, mabuk, zina, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya contoh Sobat RH sekalian. Yang lainnya ya bisa jadi ketidakmampuan tersebut misalnya dianggap ketidakmampuan melakukan leadership, kepemimpinan, ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada ruang subjektifnya. Nah, ruang subjektif itu kalau masuk dalam mekanisme politik ya tergantung konstelasi. Jadi kalau DPR kemudian konstelasinya ingin agar Presiden Jokowi berhenti, ya itu bisa saja dilakukan. Tetapi jangan lupa, pendapat DPR bahwa Presiden misalnya tidak lagi memenuhi syarat, itu harus diuji ke Mahkamah Konstitusi. Betul apa enggak? Setelah diuji di Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR, barulah kemudian sidang istimewa MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Nah, itu adalah mekanisme impeachment dan mekanisme pemilihan umum. Tapi yang diminta Amin Rais adalah mekanisme yang lebih cepat lagi. Tidak perlu menunggu 2024, tidak perlu menunggu proses di DPR, MK, dan MPR. Tapi cukup dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri, yaitu mengundurkan diri. Sebagaimana dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pertanyaannya adalah, apakah boleh, apakah sah seorang presiden yang sedang menjabat mengundurkan diri? Ya boleh saja. Jadi saya mengatakan berkali-kali, mundur dari jabatannya adalah hak subjektif para pemangku jabatan. Alasannya bisa alasan macam-macam. Saya katakan bangun tidur presiden menyatakan mundur, bisa juga tetap. Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sebagaimana sudah saya ulas sebelumnya, ya pertanggungjawabannya nanti akan dilihat. Kalau dia melakukan tindak pidana korupsi, setelah dia berhenti sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka kemudian tindak pidana korupsinya bisa diproses di muka hukum. Dengan proses biasa sebagaimana warga negara lainnya. Kalau masih menjadi presiden dan atau wakil presiden tidak bisa. Kasus korupsi harus diproses secara politik terlebih dulu, lalu kemudian ke MK, balik ke DPR, dan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kalau mundur, at any time bisa mundur. Jadi, dalam hal ini mundur adalah hak subjektif pejabat yang memangku jabatan, tapi minta pejabat mundur itu adalah hak demokratis warga negara. Termasuk hak demokratis seorang Amin Rais. Yang penting adalah Sobat RH sekalian, Amin Rais tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa dianggap melakukan langkah-langkah kudeta atau makar. Jadi kalau kudeta itu sebagaimana misalnya merancang menjatuhkan presiden dengan kekuatan bersenjata dan lain sebagainya. Tapi menyampaikan aspirasi di depan publik, ya silahkan. Walaupun dalam konteks ini Sobat RH sekalian, mungkin sedikit utopis meminta Presiden Jokowi mundur. Karena Pak Harto mundur tahun 98 akibat konstelasi politik yang sudah tidak menguntungkan lagi dan tidak lagi ada dukungan mutlak atau dukungan penuh kepada Presiden Soeharto. Kita tahu bahwa zaman Orde Baru, Pak Harto ditunjang oleh ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Birokrasi tidak berpolitik secara langsung, tapi ABRI dan Golkar berpolitik secara langsung dengan menjadi anggota DPR dan anggota MPR. Ternyata MPR yang
dipimpin oleh Haji Harmoko yang notabene adalah tangan kanan Pak Harto dan Ketua Umum Golkar juga akhirnya mendesak agar Presiden Soeharto mundur karena konstelasi politiknya sudah demikian. Presiden Jokowi pada hari-hari belakangan ini tentu akan menghadapi tantangan yang luar biasa soal krisis yang ditengarai banyak ekonom termasuk Ihsanuddin Nursi, ya, saksikan percakapannya yang lengkap 2 jam lebih, di mana dia mengatakan ya memang perekonomian sebelum adanya COVID-19 ini ada 14 masalah sesungguhnya. Jadi COVID-19 hanyalah masalah yang ke-15 dan masalah-masalah itu tidak diadres oleh pemerintahan sekarang karena pemerintahan sekarang wrong direction. Tidak melaksanakan ekonomi konstitusi, tidak berpihak kepada menengah ke bawah. Selain itu juga tidak mengejawantahkan apa makna dari sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ketika sila tersebut diterjemahkan ke dalam pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemampanan rakyat, ternyata banyak sekali direction yang sudah keliru dan bahkan ada yang juga mau keliru. Sebagai contoh misalnya tambang-tambang yang sudah dikuasai oleh para konglomerat, swasta bahkan asing. Ternyata ada juga isu untuk melakukan privatisasi Pertamina yang banyak ditentang mereka yang mengamati soal ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi ini. Jadi banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, jadi soalnya adalah 2 hal. Pertama adalah direction sesungguhnya, atau direksi, kalau direksi jadi komisaris dan lain sebagainya, tapi arah ya yang dianggap keliru, tidak mematuhi konstitusi, dan kemudian kemampuan leadership atau kemampuan memimpin atau kemampuan membawa kapal besar ini yang sudah dianggap tidak pada levelnya lagi. Nah, sobat era sekalian, persoalannya kita juga harus adil. Presiden Jokowi adalah presiden yang dipilih melalui proses berpemilu yang sah. Walaupun sebenarnya ada catatan sedikit mengenai penerapan presidensial threshold yang kemudian tidak mungkin memunculkan calon lebih dari 2 calon. Dan akhirnya ya cuma ada 2 slotting saja. Slotting untuk Presiden Jokowi, the incumbent, slotting untuk penantang yang kemarin juga sama orangnya Prabowo yang sekarang sudah bergabung dalam pemerintahan. Nah, sekarang suara seperti Prof. Amin Rais ini kita tidak tahu apakah suara mayoritas masyarakat Indonesia, the silent majority, ataukah suara segelintir elit politik saja. Kalau kita ingin berdemokrasi yang sehat, ya dengarkan saja. Sesungguhnya apa persoalan terbesar yang disampaikan Profesor Amin Rais, termasuk juga yang disampaikan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Kalau memang masukannya benar, masukannya bagus, ya tidak ada salahnya kalau itu dilaksanakan. Tapi kalau tidak benar, tidak bagus, atau dianggap keliru, ya sudah, abaikan saja. Pemerintah tetap jalan dengan skenarionya untuk menambah legitimasi mereka sendiri. Jadi jangan terlalu khawatir. Karena kita harus bisa belajar berdemokrasi, belajar berbeda pendapat, bahkan perbedaan pendapat yang paling genting sekalipun yaitu menuntut seorang presiden mundur. Karena kalau tuntutannya cuma 1 orang barangkali bisa diabaikan. Bagaimana kalau tuntutannya itu seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa tahun 98 dengan menduduki MPR DPR? Tentu hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, dalam kondisi seperti ini memang seharusnya kita belajar berdemokrasi secara matang. Dari pemerintah harus paham bahwa aspirasi itu memang harus didengarkan. Yang benar bisa menjadi bahan perbaikan, yang dianggap keliru ya sudah, abaikan begitu saja. Tapi dari pihak yang menyampaikan masukan atau kritik, silahkan sepanjang itu masih berada dalam koridor konstitusional.
koridor yang dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ngomong tentang pemberhentian, sesuatu yang boleh dalam koridor. Yang tidak boleh adalah merancang makar, merancang pemberontakan, merancang pengambil alihan kekuasaan secara paksa, sebagaimana dilakukan oleh PKI tahun 65, atau juga pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Itu yang tidak boleh. Sepanjang masih wacana, debat di televisi dan lain sebagainya, itu bagian dari demokrasi. Dan demokrasi membutuhkan vitamin. Vitamin itu adalah kritik, opini, pendapat yang bisa berbeda dengan pemerintah. Yang penting adalah kita tetap sebagai bangsa harus mau mencari solusi bersama atas persoalan yang mendera kita akhir-akhir ini. Tidak hanya karena COVID, tapi mungkin karena sebab-sebab lain yang harus diwaspadai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Misalnya, yang sering saya katakan, banyaknya pembantu-pembantu presiden yang tidak capable, pembantu-pembantu presiden yang masih memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri, banyaknya free riders, penunggang-penunggang gelap di seputar istana dan kekuasaan, bahkan mereka sendiri yang berkuasa atau mendirect penguasa. Nah, kita ingin membersihkan ini semua kalau bisa. Jadi bersih dari sisi politik, politik demokratis konstitusionalnya bisa kita pelihara dan sehat. Kemudian bersih dari sisi demokrasi ekonominya, bahwa perekonomian diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan bersih secara sosial. Tidak ada lagi yang namanya pembelahan permanen, cebong kampret misalnya. Atau pihak negara seolah-olah mensponsori atau berada di satu sisi berhadapan dengan kelompok yang lain. Karena kalau kita lihat narasi-narasi di masyarakat, cenderung mereka mengatakan kalian, kami, kita, dan lain sebagainya. Harusnya negara, penguasa tidak boleh menggunakan terminologi yang membelah masyarakat. Kalau masyarakat menggunakan terminologi tersebut karena dalam rangka berhadapan dengan the state atau penguasa. Jadi mereka perlu mengidentifikasikan dirinya bahwa mereka adalah kelompok di luar penguasa. Tapi penguasa tidak boleh kemudian part of kelompok yang lain untuk menghantam satu kelompok yang lainnya. Penguasa, negara harus netral dan berdiri di semua kelompok. Tidak boleh mensponsori kelompok lain untuk menghantam kelompok lainnya, sebagaimana pernah saya sampaikan dalam pidato saya di Universitas Flores tanggal 26 Oktober 2019. Jadi sobat daerah sekalian, kembali pada kritik Amin Rais tersebut, kritik ini akan menjadi angin lalu kalau kemudian tidak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang penting dan urgent. Tapi kalau itu merupakan suara rakyat Indonesia, walaupun itu silent majority, pemerintah Jokowi perlu mendengarkan itu. Tidak hanya soal mundurnya, karena mundur itu sesuatu yang tentu sangat luar biasa sekali tindakannya, tapi pokok-pokok masalah yang disampaikan Profesor Dr. Amin Rais. Apa masalahnya? Jadi dengan mengenali masalah dan mau mendengarkannya, mungkin pemerintahan, penguasa, Presiden Jokowi dan para menterinya, para pembantunya bisa kemudian mencari jalan keluar agar semua kita selamat sebagai sebuah negara dan kapal besar ini tetap melaju untuk melindungi bangsa, mencerdaskan semua bangsa, dan tetap juga untuk memberikan kesejahteraan kepada semua masyarakat. Ya sobat daerah sekalian, itu saja mengenai Uber, ya, soal Amin Rais yang mendesak Presiden Jokowi mundur. Kita saksikan nanti episode selanjutnya setelah pernyataan ini. Kita juga tunggu deklarasi dari kami, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan mungkin kelompok-kelompok society lainnya, kelompok-kelompok intelektual lainnya, kelompok-kelompok pemikir lainnya, kalangan perguruan tinggi, dan barangkali bukan dari kelompok di parlemen, karena kelompok di parlemen mulai monolitik. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.